Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyara al-mu'minat rahimani wa rahimakunallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat melanjutkan hidup kita ini dalam rangka untuk berubudiyah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menghambakan diri dengan cara beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Tentunya dalam beribadah itu sendiri ada tuntunan yang harus kita penuhi. Tidak boleh ibadah itu hanya sebatas kita lakukan karena keinginan kita semata, tanpa kita melihat kepada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam syariat. Betapa banyak orang-orang yang beribadah, maksud mereka baik, beribadah dengan ibadah yang telah mereka lakukan dan dimaksudkan untuk diterima, ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka tidak mendapatkan buah manis hasil daripada ibadah tersebut. Mengapa itu terjadi? Karena salah satu faktornya adalah mereka tidak melihat panduan dan tuntunan tata cara beribadah sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dicontohkan oleh beliau, atau yang diarahkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dan ini penting di dalam beribadah. Konsep ittiba', mengikuti jejak Nabi SAW, itu sangat penting sekali. Kita tidak boleh berkreasi, berinovasi, melakukan pembaharuan di dalam urusan agama, tidak boleh. Tugas kita hanya satu dan itu ringan, yaitu mengikuti. Ya, mengikuti. Apa yang harus kita ikuti? Tuntunan Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kita baca dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memandu kita, menolong kita untuk dapat melakukan ibadah beragama sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya tetap kita tujukan kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Ma'asyiral akhwan rahimakunallah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita memuji dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertafaqquh fid din, belajar sedikit demi sedikit tentang agama kita yang mulia ini. Kita harapkan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari syariat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini dapat menambah amal soleh kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena memang sejatinya ilmu itu didapat adalah untuk diamalkan. Kalau tidak, ilmu itu justru akan memperberat kita kelak di hari kiamat, akan mencekal kita kelak di hari kiamat. Oleh karenanya semaksimal mungkin, sekuat mungkin kita mengamalkan setiap ilmu yang jelas dalilnya, landasannya untuk kita amalkan. Apabila kita dapati sebuah ilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla ini yang jelas dalilnya, sumbernya dari mana, jelas ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Apa yang harus kita tunggu? Siapa yang harus kita tunggu? Toh kita nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan dalam keadaan kita sendiri. Ya, dihisab juga kita sendiri, diadili juga kita sendiri.
Siapa yang harus kita tunggu? Apa yang harus kita tunggu? Usahakanlah setiap tambahan ilmu yang kita dapatkan dari syariat yang mulia ini, jika jelas dalilnya, untuk diamalkan. Iya. Dengan taufik dan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pelajaran kita membacakan kitab hadis wanita, ya, bunga rampai hadis fikih dan akhlak. Semoga kita dapat manfaat dari pertemuan kita yang mulia ini. Kali ini kita masuk kepada hadis ke-33 dengan judul berpakaian ketat dan menyanggul rambut. Hadis ke-33 dengan judul berpakaian ketat dan menyanggul rambut, itu pada halaman 349. Bagi ibu-ibu yang membawa kitab atau buku ini, ya, silahkan dibuka. Atau bagi yang membawa PDF-nya, kalau ada, silahkan dibuka. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaa'un kasiyatun a'riyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua golongan manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yakni suatu kaum yang memiliki cambuk laksana ekor lembu. Dengannya mereka memukuli manusia dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit. Kepala mereka laksana punuk-punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan. Padahal aroma surga tersebut dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian. Ma'asyara al-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Pada hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bersama bahwa ada dua tipe manusia. Yang kedua tipe ini mereka sama-sama merusak, sama-sama membuat kerusakan, berpotensi untuk merusak manusia. Yang pertama dari kalangan lelaki, di mana mereka berbuat kekerasan semena-mena, menzolimi orang lain, mencambuk dengan cambuk seperti ekor sapi, dan ini sangat menyakitkan, melukai fisik dan juga tentunya menyakitkan di dalam hati. Yang kedua dari golongan perempuan, kita lihat tadi, ya, mereka itu berpakaian tapi telanjang. Kemudian mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit, ya, sampai kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah dapat mencium aroma surga. Kedua jenis atau tipe manusia ini dengan karakter yang berbeda, ya, sama-sama melakukan dosa besar, karena kedua-duanya diancam oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi SAW dalam hadis ini dengan neraka. Kembali kita ingatkan bahwa definisi dan pengertian daripada dosa besar itu adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka, terkena laknat, dimurkai, atau dikenakan siksa. Nah, ini definisi daripada dosa besar. Jadi jangan main-main. Kedua tipe atau kedua karakter ini ternyata adalah pelaku dosa besar. Kita lihat
manusia yang pertama berkarakter yang sangat kejam. Mereka memukul orang lain tanpa belas kasih. Nah, ini zalim. Ya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat. Dan yang ironisnya lagi, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang dilakukan kepada orang lain itu akan disegerakan hukumannya oleh Allah tabaraka wa taala di dunia sebelum akhirat. Ya. Di dunia sebelum di akhirat juga dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kezalimannya itu. Betapa banyak di zaman kita sekarang ini manusia-manusia, kaum muslimin, kaum muslimat yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Menyakiti perasaan orang lain. Ada yang mengambil hartanya, merusak reputasi orang lain, menginjak-injak harga dirinya. Dengan mudah dia menggunjing saudaranya, menyampaikan sesuatu yang dia tidak ketahui persis, ataupun dia ketahui tetapi itu merupakan aib yang ada pada saudaranya yang dia tidak ridha aib ini diumbar kemana-mana. Ya. Lalu dengan ringan mengatakan bahwa ini hanya kamu yang tahu, jangan bilang-bilang ya ke orang lain. Ya. Dengan mudahnya dia mengatakan demikian. Padahal sekiranya ada dua orang yang berbicara, ya, kemudian setelah selesai pembicaraan itu mereka berpisah, maka pembicaraan itu menjadi amanah yang harus mereka rahasiakan berdua. Tidak boleh mereka umbar, tidak boleh mereka sampaikan kemana-mana. Sedemikian ketatnya Islam menjaga etika dan adab, ya, agar tidak berbuat semena-mena, agar tidak mudah menyampaikan aib seseorang kepada orang lain, yang ini dapat merusak tatanan kehidupan. Kita tidak dapat menghitung banyaknya permusuhan-permusuhan yang timbul disebabkan karena sakit hati, digunjingi, dighibah, disampaikan melalui media-media sosial tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, pada suaminya, pada anaknya, pada pekerjaannya dan seterusnya. Ya. Semua ini adalah kezaliman. Dan kezaliman semacam ini yang berkenaan dengan orang lain, maka ini akan dituntut kelak di hari kiamat. Tidak mudah, ya. Oleh sebabnya salah satu syarat bertaubat dari dosa yang bentuk dosa itu adalah merugikan orang lain, baik secara materi maupun non materi, adalah meminta maaf kepadanya. Kalau berbentuk materi maka akan dipulangkan. Ya, materi itu harus dipulangkan. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, Anda harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya. Karena kezaliman itu seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah kelak akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Nah, berbicara tentang kezaliman seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Azza wa Jalla akan segerakan hukumannya di dunia bersamaan dengan sesuatu yang Allah tangguhkan. Hukuman yang Allah tangguhkan di akhirat. Bukan berarti setelah dia dihukum di dunia dia bebas. Di akhirat tidak ada lagi konsekuensi apapun, tidak. Mari kita simak hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu berikut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati min qati'atir rahim wal baghi." Ya. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan kepada pelakunya hukumannya di dunia bersamaan dengan yang Allah tangguhkan hukuman lain kelak di akhirat. Apa itu dosanya? Yaitu pertama, qati'atur rahim, memutuskan tali silaturrahim. Yang kedua, al-baghi, kezaliman. Ya, kita garis bawahi kezaliman. Ini tidak mudah, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah.
untuk urusan satu ini tidak mudah untuk berlepas diri darinya, bertobat darinya tidak mudah. Kalaulah dosa seorang hamba dengan Robnya, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu jauh lebih mudah untuk diminta maghfirah dan keampunannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat mudah. Tapi kalau berurusan dengan orang lain, maka harus meminta maaf kepadanya, harus mengembalikan hak-haknya. Karena kelak kalau hak-hak tersebut tidak dikembalikan, maka Allah Azza wa Jalla akan menuntut dia untuk melunasi, mengklirkan masalahnya dengan orang lain. Apabila ada orang yang dia zalimi, haknya dia ambil, kemudian dia tidak pulangkan, dia tidak kembalikan, kelak di hari kiamat itu semua akan kembali kepada orang yang dizolimi, diambil daripada orang yang menzoliminya. Nabi SAW bercerita tentang dua ekor kambing yang bertanduk, satunya bertanduk, yang lain tidak. Ya, yang bertanduk ini menanduk kambing yang tidak bertanduk, sehingga pada hari kiamat kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala membangkitkan dua ekor kambing ini hanya untuk sekedar menyelenggarakan pembalasan semata. Setelah itu sudah, yang namanya hewan serta tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya kecuali manusia dan jin, ya, itu akan menjadi tanah kelak di hari kiamat. Tapi untuk menyelenggarakan pembalasan ini, Allah kembalikan mereka, diselenggarakan pembalasan itu. Kambing yang tidak bertanduk tadi diberi tanduk, kemudian menanduk kambing yang telah menanduknya di dunia. Segitunya untuk urusan pembalasan kezaliman. Bagaimana dengan manusia? Sekiranya itu berlaku untuk binatang, ya, bagaimana dengan manusia yang mereka dibekali akal, dibekali pengetahuan dan seterusnya? Ya, ini akan diselenggarakan. Rasulullah SAW mengatakan la tu'adduna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Niscaya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk juga akan diselenggarakan pembalasannya, akan dikembalikan haknya untuk membalas pada hari kiamat. Jadi hati-hati soal kezaliman, ya. Mari kita lihat yang karakter yang kedua, yaitu perempuan yang membuat kerusakan, tetapi kerusakan ini yang harus kita garis bawahi, dapat mempengaruhi orang lain. Dengan dia berdandan dengan dandanan yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi telanjang, ya, ini berpengaruh kepada orang lain sehingga dia diikuti, menjadi contoh, maka ini dosanya lebih besar. Dia menanggung dosa perlakuannya sendiri, kemudian juga dia akan menanggung dosa orang yang mengikuti jejaknya. Nah, ini kita teringat hadis Nabi SAW yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan buruk, mempelopori sebuah perbuatan buruk dalam Islam, menghidupkan sebuah perbuatan buruk dalam Islam, kemudian diikuti oleh orang lain, ya, dia melakukan perbuatan buruk atau mempelopori perbuatan buruk, dia menanggung dosanya. Kemudian itu diikuti oleh orang lain, dia pun menanggung dosa orang lain tersebut, tanpa sedikit pun dosa mereka itu dikurangi. Nah, ini berbahaya sekali. Hadirat rahimani wa rahimakunallah, ya. Ini wajib untuk kita waspadai. Kita lihat sabda Rasulullah SAW, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Apa sih maknanya? Sebelum kita masuk kepada maknanya yang akan kita bacakan nanti pada halaman 351, kita ingin mengatakan bahwa masih banyak para wanita yang belum menyadari bahwa berpakaian itu yang ideal, yang syar'i seperti apa sih? Ya.
Maka ada baiknya di sini kita sampaikan. Kenapa? Karena lafaz kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang, banyak wanita merasa dia sudah berpakaian, tapi justru malah Nabi SAW memponisnya masih telanjang, ya, masih belum dianggap berpakaian. Maka ada baiknya di sini kita menyampaikan kriteria busana syar'i itu seperti apa persyaratannya. Ya, secara ringkas persyaratannya ada 8. Pertama, busana yang dipakai menutup semua aurat, termasuk menutup semua aurat kecuali, kita ulangi, pertama, busananya, pakaiannya harus menutup semua aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Ini ada perbincangan para ulama yang berulang-ulang kita sampaikan, ya, tentang wajib atau tidaknya memakai cadar. Tapi para ulama sepakat, nah ini harus digarisbawahi, para ulama sepakat jika seandainya hal itu dapat menimbulkan fitnah, maka wajib menutup telapak tangan dan juga wajah. Ya, mereka-mereka yang masih muda belia, atau mohon maaf mungkin ada yang berparas cantik, rupawan, ini diwajibkan untuk mereka untuk menutup wajahnya, memakai cadar. Ya. Kemudian yang kedua, janganlah pakaian tersebut pada dasarnya sudah menjadi perhiasan. Pakaian yang lengkap pernak-perniknya, atau pakaian yang dapat menyita pandangan orang lain, ya, ketika berkumpul dia datang, semua orang melihat dia. Kenapa? Pakaian itu sendiri sudah dinilai sebagai hiasan, ya, kan ada jenis pakaian seperti itu. Pakaian itu sendiri sudah indah, sudah menjadi sebuah hiasan, ya. Nah, ini nggak boleh, ya, karena tujuan kita untuk berpakaian, tujuan terbesarnya adalah untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat, apalagi wanita ketika dia keluar. Ini ceritanya kalau dia keluar, ya. Kalau di dalam rumah bersama suaminya, nggak ada masalah. Yang kita bicarakan adalah busana syar'i saat seorang wanita ingin keluar rumah. Apa yang harus dia penuhi? Ya, pertama syarat tadi, yang kedua juga sudah kita bacakan. Kita melangkah kepada yang ketiga, yaitu pakaian tersebut tidak tipis. Walau dia lebar, longgar, tetapi kalau tipis, ini rawan, ya, rawan membentuk tubuh. Sama, kalau dia tebal tetapi ketat, ya sama saja, membentuk tubuh juga, ya kan? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, tidak sempit. Pakaiannya harus longgar, tidak sempit, ya. Nah, ini dari sisi syar'inya. Kemudian yang kelima, tidak berbau parfum. Karena seorang wanita yang keluar rumah dilarang untuk memakai wewangian. Yang keenam, pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian lelaki. Ya, mohon maaf, di dalam buku ini juga disebutkan nanti di halaman ke-357. Ya. Penulis menyinggung di sini soal memakai celana panjang dan baju kemeja. Nah, ini penulis yang menyampaikan di halaman 357. Itu pakaian menyerupai pakaian lelaki. Ya, menurut penulis disampaikan di halaman 357. Alasan beliau, maksudnya alasan penulis, pakaian yang membentuk tubuh perempuan, celana panjang akan membentuk tubuh bagian bawah, sedangkan baju kemeja akan membentuk bagian atasnya. Ya. Nah, ini pakaian yang berkenaan dengan menyerupai lelaki.
Kemudian tidak juga menyerupai pakaian orang-orang kafir. Ya. Menyerupai orang kafir tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah baju atau pakaian tersebut bukan tergolong pakaian syuhrah. Apa itu pakaian syuhrah? Pakaian kebesaran. Ya. Pakaian yang dimaksudkan untuk mengenakannya supaya dia menjadi masyhur, menjadi terkenal. Nah, ini 8 persyaratan untuk berpakaian bagi seorang wanita muslimah. Kemudian kita melangkah kepada penjelasan yang dibawakan oleh penulis tentang makna daripada berpakaian tapi telanjang. Apa sih artinya itu? Kan ini dua kata yang berlawanan. Berpakaian tapi telanjang. Ya, para ulama mencoba untuk menginterpretasikannya, ya, dua lafaz ini, bagaimana cara membawakannya, mengkompromikannya. Mari kita lihat di halaman ke 350 sampai 351, ya, agar kita paham apa maksud daripada berpakaian tetapi telanjang. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan para ulama berselisih pendapat mengenai maksud penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan berpakaian tapi telanjang. Pertama, ya, pendapat para ulama mengatakan perempuan yang berpakaian di dunia dengan baju karena kekayaan yang ia miliki. Tetapi kelak di akhirat dia akan telanjang, ya, tidak memiliki pahala karena tidak beramal soleh selama di dunia. Di akhirat kelak dia telanjang karena dia tidak punya amal soleh, tidak banyak kebaikannya. Ya. Pada suatu malam Rasulullah SAW terbangun lalu mengucapkan, Maha suci Allah, betapa dahsyat fitnah yang diturunkan malam ini dan betapa banyak harta yang dibukakan. Bangunlah wahai para istriku, sebab banyak perempuan-perempuan yang berpakaian di dunia dan di akhirat mereka telanjang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menginginkan para istrinya untuk sholat malam, beramal soleh, agar mereka kelak di akhirat, ya, tidak dibangkitkan dalam kondisi yang mengenaskan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadis yang baru kita bacakan tadi bahwa harta digolongkan kepada fitnah. Nah, ini banyak sekali ya fakta-fakta yang berbicara tentang fitnah harta. Bagaimana pertikaian terjadi disebabkan berebut harta, persengketaan, bahkan sampai nyawa melayang terjadi di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini karena harta. Ya. Karenanya ma'asyara al-mu'minat rahimani rahimakumullah, harta yang baik yang didapat dari jalur yang baik akan bermanfaat kepada orang yang baik, orang yang soleh. Bermanfaat. Kenapa demikian? Karena dia akan belanjakan harta tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Menafkahi orang yang harus dia nafkahi, membantu dakwah yang mulia ini, itu adalah konsep yang ideal di dalam kepemilikan harta, di mana harta yang baik jatuh dan dimiliki oleh orang yang soleh, maka akan aman dunia ini. Tapi lihat bagaimana harta tersebut jatuh kepada orang yang tidak baik, orang yang fasik, maka akan banyak terjadi kerusakan-kerusakan, akan banyak terjadi huru-hara di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Baik, kita lanjut kepada apa yang dimaksud oleh para ulama dari makna berpakaian tapi telanjang tersebut. Pendapat yang kedua
halaman 351. Perempuan yang berpakaian tapi transparan dan tidak tertutup auratnya, di akhirat kelak ia akan disiksa dengan bertelanjang sebagai balasan perbuatannya. Ya, lihat, perempuan-perempuan yang berpakaian, ya, tetapi transparan, pakaiannya transparan, berdandan tidak melihat norma-norma syariat, maka akan membahayakan. Berbahaya bagi yang berdandan, bagi wanita itu, kalau dia keluar rumah maka akan membahayakan orang lain. Berbahaya bagi dia di dunia saja, akan mengundang bahaya bagi dia. Dia akan kemungkinan dilecehkan oleh orang dan macam-macam terjadi, ya. Kalau orang melihatnya tertarik, kemudian pandangan orang yang tertarik itu gelap dan seterusnya, otaknya traveling, kemudian dia disekap, dia apa, ini semua terjadi. Banyak berita-berita yang sampai kepada kita disebabkan karena fitnah keluarnya seorang wanita dengan tidak memperhatikan tata cara berpakaian yang syar'i, kemudian menggoda orang dan akhirnya pun dia celaka. Ini belum berbicara tentang apa yang harus dia peroleh kelak sebagai hukuman di akhirat, ya. Banyak sekali resiko-resikonya di dunia ini. Kemudian dia telah membuat orang terfitnah, membuat orang lain yang melihat dirinya terfitnah. Dengan demikian dia juga berdosa, ya. Jadi keluarnya dia dari rumah dengan pakaian yang ala kadarnya itu sangat memberatkan dirinya. Kalau diumpamakan dia memakai keranjang yang dia taruh di pundaknya, itu dosa-dosanya akan terisi terus sampai dia tak mampu lagi berjalan karena besarnya dosa itu. Berat, tidak mampu untuk dia pikul. Maka gak usah mikul-mikul dosa seperti itu. Cari tahu bagaimana caranya berbusana syar'i untuk wanita muslimah. Saat dia berbusana itu, keranjang itu pun hilang, ya. Keranjang dosa itu pun hilang, diganti dengan keranjang pahala. Dia akan memanen pahala. Orang akan mencoba mencontoh dia, tata cara berpakaiannya dan seterusnya, ya. Dan juga dengan itu dia bisa berdakwah, menyampaikan kepada kaum muslimat, ini loh pakaian syar'i ala Rasulullah SAW sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya. Kemudian yang ketiga, berpakaian mendapatkan anugerah nikmat Allah, tapi telanjang, dalam kurung enggan bersyukur. Diperhatikan ma'asyara al-mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya wanita-wanita masuk neraka bukan karena dosa-dosa yang lainnya, melainkan karena mereka tidak mau bersyukur. Termasuk mereka kufur, tidak mau bersyukur, menafikan kebaikan-kebaikan suaminya. Ini perhatikan baik-baik, ya. Kenapa kita harus perhatikan baik-baik? Karena usia pernikahan itu relatif panjang. Ada orang yang berpasangan bersuami istri sampai puluhan tahun. Lah, kalau puluhan tahun itu isinya adalah kufur nikmat, maka ini ancaman, ya, berbahaya untuk istri. Harus dibalik. Jadikan kufur nikmat itu berubah menjadi rasa syukur. Karena rasa syukur ini manfaatnya kembali nanti kepada Anda sendiri sebagai seorang istri. Bagaimana kita lihat coba. Para ulama membawakan makna daripada berpakaian tapi telanjang itu, salah satu maksudnya adalah berpakaian mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak mau mensyukuri nikmat berpakaian itu, ya. Nah, ini ma'asyira al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa inti daripada agama kita ini hanya dua hal. Pertama, bersyukur. Bersyukur terhadap semua nikmat dan kemudahan yang Allah berikan, termasuk pakaian, ya. Syukuri yang dapat.
Dan jangan bermudah-mudahan membeli pakaian kalau tidak dibutuhkan. Karena yang ada saja sudah cukup merepotkan untuk kita. Diadili nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pakaian kita yang satu lemari, yang ini abayanya, yang itu jilbabnya, dan seterusnya. Kalau Anda tidak lagi menggunakannya atau jarang menggunakannya, sedekahkan. Mana-mana yang layak pakai, kasih kepada wanita muslimah lainnya. Ya. Gak usah ditumpuk-tumpuk di lemari. Memberatkan hisab kelak pada hari kiamat. Dan jangan bermudah-mudahan untuk membeli pakaian yang baru kalau memang tidak diperlukan. Ya. Kemudian itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Membeli pakaian yang kita butuhkan saja, itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, berpenampilan baik, bersih, bukan selalu harus dengan pakaian yang baru. Tidak. Ya. Tidak harus demikian. Bahkan kalau selalu berpakaian yang baru, terus beli terus, koleksi, tidak pantang dia mendengar ada jenis abaya yang baru atau jilbab yang baru, kecuali dia harus punya, harus mengkoleksinya. Kalau tidak ada yang jual offline di toko-toko, dia cari mati-matian di yang online. Ah, ini terlalu ini, seperti ini, ya. Jangan terlalu. Karena itu cukup memberatkan. Ya. Nah, ini perlu untuk kita pahami. Yang pertama tadi kita katakan bahwa inti daripada agama ini adalah bersyukur. Yang kedua bersabar. Bersabar atas semua cobaan, rasa tidak nyaman, kekurangan sana sini yang kita hadapi. Ya namanya kehidupan tidak akan tidak akan kosong dari yang namanya cobaan. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun jaringan komunikasi kita, tetap kita merasakan sesuatu yang tidak menyamankan hati ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan duri yang menusuk kaki seorang mukmin pun cobaan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersabar. Menggabungkan antara syukur dan sabar di dalam kehidupan akan membuat kita berjalan dengan nyaman dan aman, tenang di muka bumi Allah Azza wa Jalla ini. Kemudian ma'asyara al-mu'minat rahimani wa rahimakunallah, pendapat yang keempat, perempuan yang menutupi tubuhnya tapi menarik selendangnya, kain yang menutupi dadanya dari belakang sehingga bagian dadanya terlihat dan jadilah ia telanjang. Di akhirat kelak ia pun akan tersiksa. Nah, ini seperti ingin berpenampilan seksi pada bagian-bagian tertentu. Ya. Kadang di bagian atas, kadang di bagian bawah, kadang-kadang di dua bagian itu. Nggak habis pikir kita lihatnya. Ya kan? Dia berpakaian, tetapi tidak menutupi bagian atas atau tidak menutupi bagian bawah. Bahkan ada pakaian-pakaian yang sudah dibeli dari barunya itu, robek-robek. Harganya mahal pula. Nah, ini kok ada orang yang mau beli? Pakaian itu udah robek dah. Dari awal robek, mahal pula harganya. Dibeli, dipakai. Tidak sampai di situ, bangga memakainya. Nah, ini nggak habis pikir kan? Ibu-ibu aja tidak habis pikir. Tapi apa boleh buat Ustaz? Zaman muda-muda dulu udah terlanjur. Ya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, hari ini kita mengaji untuk perbaikan di masa yang akan datang. Masa yang sudah berlalu, kita mohon ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gunanya belajar. Ya. Setelah kita belajar, kita baru melihat, mengetahui, memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas, tanpa batas. Tidak hanya Anda saja orang yang terpuruk di dunia ini dengan dosa-dosa, banyak yang lain-lain. Tidak hanya kita saja yang terpuruk dalam dosa, banyak yang lain. Semua itu sangat mungkin bagi Allah untuk mengampuninya. Sangat mungkin. Dengan rahmat dan kemurahan yang Allah Azza wa Jalla miliki. Ya.
Kemudian pendapat yang kelima, perempuan yang berpakaian dari jubah pernikahannya dengan lelaki yang soleh, tetapi kelak di akhirat ia tidak mempunyai amalan, sehingga kesolehan suaminya tidak akan berguna baginya. Nah, ini wanita beruntung mendapatkan suami yang soleh, tapi tidak terkontaminasi oleh kesolehan suaminya, dia masih seperti itu, maka kesolehan suaminya itu tidak akan bermanfaat untuknya. Suami atau istri dibahasakan di dalam Al-Quran sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wanita itu pakaian bagi kalian para suami, kalian pun juga pakaian bagi mereka. Ya, itu makanya makna yang kelima ini disebutkan di sini ya. Kemudian kita lihat kata ma'ilat. Di dalam hadis tadi disebutkan mumilatun ma'ilat. Mereka berjalan berlenggok-lenggok dengan genit. Apa sih maknanya? Ma'ilat maknanya mencakup, yang rojeh ya. Sebagaimana disebutkan di dalam halaman 351, setelah penulis membawakan apa yang dimaksud dengan ma'ilat, condong itu, maka yang rojeh adalah bahwa condong itu meliputi setiap bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus. Baik dalam berpakaian yang menyimpang masuk ke dalam kata ma'il, ya, melenceng. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan, karena wanita itu sangat mudah sekali untuk tersesat. Mohon maaf, baik di dunia apalagi urusan akhirat. Ya. Kan kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan yang susah kalau disuruh untuk menghafal jalan, itu sulit banget. Padahal dia sudah lewat berkali-kali di situ. Sangat sulit. Demikian juga untuk urusan akhirat, mereka mudah sekali tergelincir. Mudah sekali menyimpang. Maka kita harapkan ibu-ibu di sini menjadi wanita-wanita yang kokoh, istiqomah. Ya. Memijakkan kakinya betul-betul kokoh sekokoh-kokohnya di jalan yang hak ini. Mengikuti sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Tidak beragama, tidak menjalankan sebuah perintah, tidak meninggalkan sebuah larangan, kecuali itu semua berdasarkan petunjuk Nabi SAW dan berdasarkan pemahaman as-salafus soleh. Kemudian mari kita lihat penggalan kalimat yang berbunyi ru'usuhunna ka'asnimatil bukht. Kepala mereka condong seperti punuk unta. Ya. Ka'asnamatil bukht artinya seperti punuk unta Khurasan. Maksudnya mereka membesarkan kepala mereka dengan melipat serban atau yang lainnya. Sebagian wanita itu kepalanya tinggi. Enggak tahu. Di dalamnya seperti ada teko yang sedang dipasang. Ya, kemudian dililitkan dengan kerudungnya, menjulang tinggi, hampir setinggi kepalanya juga. Nah, kalau dia berjalan itu akan seperti punuk unta yang condong seperti itu. Ketika berjalan dia akan melenggok-lenggok. Ya, nah, ini akan menimbulkan fitnah. Makanya Rasulullah SAW hanya membolehkan seorang wanita itu melipat rambutnya hanya sekali saja. Ya, diatur sedemikian rupa supaya rambut itu tidak meninggi ya di kepala. Sebagian orang memaksudkan untuk melakukan hal demikian agar orang mengira rambutnya bagus. Rambutnya panjang. Ya, rambutnya lebat. Ada unsur penipuan di situ. Dan ini dilarang, ya. Dilarang. Kita baca penjelasan hadis. Ya.
Disebutkan di sini mereka orang-orang berdua ini, baik yang dari laki-laki maupun yang perempuan yang tertera dalam hadis ini, mereka tidak ada pada masa Nabi SAW dan akan muncul setelah masa beliau. Ya, keduanya muncul setelah masa Nabi SAW. Kedua-duanya membawa kerusakan dalam kehidupan, merusak tatanan hidup masyarakat, baik yang mencambuk, menzolimi orang lain dengan melukai fisiknya, ataupun wanita-wanita yang berpakaian tidak senonoh menurut kacamata Islam, akan dapat merusak. Tapi seperti yang kita katakan tadi, dan penulis juga mengatakan, ya, akan tetapi sebagian dikatakan dalam hadis bahwa perempuan-perempuan dalam golongan tersebut lebih berdosa daripada golongan laki-lakinya. Itu disebabkan perempuan-perempuan tersebut mengajak berbuat kerusakan. Mereka menanggung dosa pribadi serta dosa kaum perempuan dan lelaki yang berhasil mereka perdaya. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya, dia tanggung semua, dia pikul semua dosa-dosa itu. Bisa jadi karena itu pula muncul atau timbul ancaman bahwa mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya. Tragis sekali. Tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium aromanya. Kita tahu bahwa surga itu sendiri luas. Pintunya saja luas. Jumlah pintunya ada 8. Orang ini masuk aja tidak, bahkan mencium aroma surga pun tidak. Yang bau harum surga itu tercium dari kejauhan, ya. Kemudian ma'asyira al-mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika manusia semakin jauh dari zaman kenabian, berbagai kerusakan dan penyimpangan yang belum pernah ada sebelumnya akan menyebar luas. Ini fakta. Semakin jauh kita daripada zaman kenabian, maka semakin banyak kerusakan, fitnah-fitnah yang akan kita temui dalam kehidupan. Namun solusinya apa? Solusinya kita harus belajar mengetahui syariat Allah Azza wa Jalla ini. Karena fitnah itu dapat ditangkis dengan ilmu. Ya. Kita tahu tentang syariat Allah Azza wa Jalla ini. Seberapapun manusia rusak, kalau kita punya ilmu, maka kita niscaya insya Allah akan tidak mudah terkontaminasi dengan kerusakan manusia itu. Ya, jadi tamengnya adalah ilmu. Hadis ini juga mengandung makna bahwa wanita wajib menutup tubuhnya dan haram membiarkan terbuka. Ya, ini tentunya untuk di hadapan non mahram, ya. Sebab ancaman keras seperti ini hanya akan diberikan kepada perbuatan yang haram atau adanya kewajiban yang ditinggalkan. Ya. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah menyadari makna telanjang mutlak itu seperti apa, tetapi mereka belum menyadari telanjang secara lahiriah. Oleh sebab itu mereka banyak terjerumus ke dalamnya. Sementara banyak yang tidak melarang perbuatan tersebut. Banyak sekali orang menganggap, wanita-wanita menganggap mereka itu sudah pakai pakaian. Kalau sudah ada bagian atas, bagian bawah, berikut jilbab ala kadarnya, dia menganggap itu sudah berpakaian. Ini berpakaian secara mutlak, tetapi secara lahiriah belum. Ya, bahkan kalau boleh dikatakan dia mungkin hanya membungkus auratnya dan belum menutup aurat. Membungkus itu bisa jadi, ya, seorang yang setengah mereping buah umpamanya, atau mereping sesuatu. Dia telah membungkusnya, tetapi sesuatu itu masih terlihat persis seperti bentuk aslinya, menonjol, menipis, ya, terlihat. Kenapa? Karena dia hanya mereping saja. Dia tidak menutupnya, hanya membungkusnya. Nah, ini maksudnya ketika kita ingin menyadarkan, sedikit beranalogi bahwa ya,
membungkus dengan menutup itu ada perbedaan, ya. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat masalah yang berikutnya. Kita anggap apa yang telah kita sampaikan tadi adalah inti daripada apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Ya. Kita lihat ke halaman 357. Perempuan yang menyanggul rambut kepalanya. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa menyanggul rambut kepala termasuk kategori perbuatan tercela, baik menggunakan rambut sendiri, memintal, melingkarkannya di atas kepala, menyanggulnya, atau menggunakan benda lain seperti kain atau serban. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksud penggalan hadis kepala-kepala mereka laksana punuk-punuk onta dari Khurasan ialah mereka memperbesarnya dengan melilitkan serban atau semisalnya agar kepalanya terlihat tinggi. Ya. Ini seperti punuk unta dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dilarangnya wanita menyanggul rambut di atas kepala mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpainya tatkala ia mengenakan kerudung. Beliau kemudian bersabda, lilitkan sekali saja, jangan dua kali. Maksudnya, ya, rambut boleh diatur ketika seorang wanita muslimah akan memakai jilbab atau kerudung, ya. Rambutnya boleh diatur, tetapi jangan sempat meninggi. Kalaupun harus melilitkannya, maka lilitkanlah sekali saja, ya. Jangan terlihat tinggi yang akan masuk kepada vonisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai atau umpama punuk unta, ya, yang melenggak-lenggok, dan itu dapat menimbulkan fitnah, ya. Ma'asyara al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita masuk kepada kandungan hadis. Halaman 359. Ada 8 kandungan hadis yang disebutkan oleh penulis. Pertama, Allah memberitahu Rasulnya mengenai perkara-perkara pada masa mendatang yang belum pernah terjadi. Ya. Ini wewenang Allah Azza wa Jalla untuk memberitahukan perkara-perkara gaib yang akan terjadi kepada rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya rasul-rasul itu alaihi wassalatu wassalam juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena Allah tabaraka wa taala di dalam banyak ayat mengatakan bahwa Allah sajalah yang menguasai kunci dan perbendaharaan alam gaib. Wa indahu mafatihul gaib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya hanya milik Allah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Masa yang akan datang, apa yang terjadi di sana, apa yang akan terjadi setelah ini dan seterusnya, itu hanya murni Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Itu tidak diberikan, kewenangan itu tidak diberikan kepada makhluk. Walau hanya kepada nabi sekalipun, kepada malaikat pun tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa ada manusia yang tega? Bukan nabi, bukan malaikat, bukan siapa-siapa, bahkan tidak sholat, mengetahui perkara yang gaib. Orang melapor kehilangan motor kepada dia, dia tahu motornya ada di sini, di sana, padahal dia tidak mencarinya kemana-mana, tidak berkomunikasi kepada siapapun. Hanya menerawang saja. Mendeklarasikan dirinya, dia mengetahui yang gaib. Ini nggak benar, ya. Nggak benar seperti ini. Kita lihat tadi faedah yang pertama dari kandungan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulnya mengenai perkara-perkara pada masa mendatang yang belum pernah terjadi. Tidak semuanya yang Allah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang tidak semuanya. Buktinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, banyak umatnya yang terusir dari telaganya yang mulia untuk minum dari sana, terusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam heran, kenapa mereka terusir? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak.
Kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan, yang mereka perbaharui sepeninggalanmu. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, kecuali pada poin-poin yang Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada Nabi SAW. Ya, ini Nabi loh. Wajar kalau Allah Azza wa Jalla memberikan pengetahuan tentang masa yang akan datang. Itu pun hanya secuil. Karena kecintaan Allah kepada nabinya, karena kesolehan nabinya. Lalu ada orang yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, mendeklarasikan dirinya bahwa dia dapat wahyu, dapat informasi dari langit tentang suatu yang gaib. Ini sungguh sangat aneh, ya. Tidak masuk akal, apalagi berbicara tentang sesuai dalil apa tidak, ini tidak masuk sama sekali. Jangan mudah percaya bagi manusia, ya, kalau dia menganggap dirinya mengetahui yang gaib, apakah itu yang disebut dengan paranormal, ya, atau yang lain-lainnya, dukun, tukang sihir, ya, nggak boleh kita percaya kepada mereka, karena mereka tidak mengetahui yang gaib, ya. Kedua, memukul manusia dengan cambuk secara zalim akan mengantarkan pelakunya menjadi penghuni neraka. Ini yang kita bicarakan tadi tentang kezaliman kepada sesama manusia, ya, urusannya tidak ringan. Ma'asyiral akhwat rahimani rahimakunallah. Maka Nabi SAW memberikan solusi untuk kita keluar daripada kezaliman kepada sesama manusia itu dengan sabdanya yang mulia, bahwa kita harus meminta kehalalannya, minta maaf sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Hari kiamat gak bermanfaat lagi harta, keturunan, pangkat dan jabatan. Lalu pada saat itu kita ingin meminta maaf, gak ada gunanya, ya. Minta maaf sekarang, saat kita masih hidup, saat orangnya masih hidup. Ini yang bermanfaat. Ketiga, perbuatan buruk yang sering dilakukan manusia ialah membuka aurat. Nah, ini khususnya bagi kaum muslimat, ya. Allah Azza wa Jal, syariat kita yang mulia ini telah menjaga dan mengatur kesucian wanita muslimah dari sejak kecil sampai dia gadis, sampai dia menikah, sampai dia menjadi seorang ibu, dimuliakan dalam syariat Islam. Dari kecil dia menjadi tameng untuk ayahnya, agar ayahnya tidak masuk neraka. Apabila ayahnya menjaganya, kemudian menafkahinya, mentarbiyahnya dengan tarbiyah yang baik, maka anak perempuan ini akan menjadi tameng untuk ayahnya, untuk orang tuanya dari jilatan api neraka. Ketika dia menjadi seorang ibu, atau sebelumnya menjadi seorang istri dari suaminya, maka Allah menyiapkan pintu surga, yaitu taat kepada suami untuknya. Mudah sebenarnya urusan wanita muslimah ini, ya. Dia mensyukuri suaminya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada suaminya. Kemudian setelah dia menjadi ibu, dia menjadi manusia yang paling terhormat. Anak-anaknya wajib berbakti kepadanya. Jadi intinya wanita muslimah itu dari kecil sampai dia besar, bahkan sampai wafat, itu dijaga kehormatannya oleh syariat yang mulia ini. Lalu jangan dicemari, jangan merendahkan diri sendiri dengan membuka aurat, ya. Katakan tidak untuk membuka aurat di depan lelaki ajnabi yang bukan mahram, karena dosanya tidak ringan, dosanya berat, ya, dosanya besar. Kemudian yang keempat, surga memiliki aroma yang sangat kuat hingga tercium dari jarak yang begitu jauh. Yang kelima, kaum perempuan tidak boleh membesarkan kepala dengan cara menyanggul rambut, ya. Tidak boleh dengan cara menyanggul rambutnya, membesarkan kepala, ya. Lalu bagaimana dengan memakai yang lain? Pokoknya kalau itu membuat kepala meninggi, maka tidak boleh. Masih banyak cara berdandan yang sesuai dengan syariat
ya, dan tetap menjaga wibawa seorang wanita muslimah. Banyak. Kemudian yang keenam, bolehnya menyebutkan berita tentang orang-orang jahat dan rusak agar manusia yang lain terhindar dari perbuatan buruk mereka. Nah, ini pengecualian daripada ghibah, ya. Ada 6 poin yang dikecualikan dari ghibah, tidak dianggap sebagai ghibah. Salah satunya adalah membicarakan kerusakan orang lain, ya, agar tidak melebar ke sana ke sini. Atau seorang yang juga tidak termasuk bagian daripada ghibah adalah seorang yang mencari keadilan. Ya, di depan hakim, di depan mufti, dia harus membicarakan tentang keburukan orang yang menzoliminya. Kalau tidak, bagaimana cara penyelesaian hukumnya? Bagaimana solusinya? Ya, ini hal-hal yang di luar daripada ghibah, menggunjing, ya. Ini di luar, tidak dianggap sebagai dosa ghibah. Di antaranya adalah bolehnya menyebutkan berita tentang orang-orang jahat dan rusak agar manusia lain terhindar daripada perbuatan buruknya. Yang ketujuh, kerusakan akan muncul dan semakin merajalela saat manusia semakin jauh dari masa kenabian. Nah, inilah yang sedikit tadi kita singgung, ya. Sunnatullah, semakin tua zaman ini, maka semakin banyak kerusakan-kerusakan yang muncul. Tapi tetap ada solusi, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, mempelajari ilmu syar'i agar kita kokoh di atas kebenaran, tidak keliru mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa membedakannya. Dan ketika manusia hanyut oleh gelombang-gelombang fitnah, kita tetap bertahan seperti sebongkah karang yang kokoh, tidak runtuh dihempas ombak berkali-kali, ya. Kedelapan yang terakhir, kezaliman dan tindakan melampaui batas akan senantiasa ada seiring dengan rusaknya kaum wanita. Nah, ini perlu untuk kita garis bawahi. Seakan penulis mengatakan bahwa peran seorang wanita di dalam menjaga keamanan, menjaga keharmonisan, menjaga tatanan hidup itu penting sekali. Sebagaimana kerusakan mereka akan merusak tatanan hidup bermasyarakat, ya. Ini penting sekali yang poin yang ke-8 ini. Ya, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan sebagai materi kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan pertama, apakah wanita dalam masa iddah boleh keluar rumah untuk mengikuti kajian? Nah, kalau seandainya kajian itu bisa diakses tanpa harus keluar rumah, maka ini lebih utama. Dan alhamdulillah di zaman sekarang kajian-kajian itu banyak yang direkam, bahkan ada yang live, ya. Maka ini lebih utama. Sebisa mungkin Anda jangan keluar rumah di masa iddah ini kecuali untuk keperluan yang sangat darurat seperti kebutuhan pangan, kesehatan, ya. Ini sangat darurat. Wallahu taala alam. Nah, afwan, ana ingin bertanya, ada teman ana mengambil uang ana, lalu ana ceritakan pada teman lain dengan tujuan agar teman itu berhati-hati. Apakah sikap ana yang bercerita tadi termasuk ghibah? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, kalau hanya sebatas itu, wallahu ta'ala alam, maka ana menasihatkan sebaiknya anti bersabar. Kecuali dia memang sudah banyak memakan korban, ya, maka ini tidak masalah disampaikan kepada orang lain agar berhati-hati. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita diejek, pakaian kita dibilang pakaian kelambu, gimana tuh?
Sabar. Ya. Enggak ada, pakaian kita enggak seperti kelambu kok. Iya kan? Pakaian kita pakaian syar'i, pakaian yang terbaik, bersih dari najis. Bahan pakaiannya juga bersih, halal. Sabar. Nah, dari masa ke masa ada saja orang-orang yang mengejek, mengolok-olok orang lain yang sedang mempertahankan agamanya. Bukan hanya soal pakaian, keyakinan juga demikian. Dianggap udik lah, dianggap macam-macam. Ya kita harus bersabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesabaran. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghilangkan rasa bersalah dan meminta maaf kepada suami yang semasa hidup kita selalu bermasalah dan saya selalu melawan kepada suami tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya sering mengatakan begini. Untuk kehidupan suami istri, ya, sebisa mungkin kesalahan-kesalahan itu diselesaikan di rumah, bahkan di atas ranjang. Ketika kita ingin tidur, suami dengan dia meminta maaf duluan, dia meminta maaf terlebih dahulu, bukan sedang merendahkan harga dirinya, tidak. Justru dia akan membangun kepemimpinan di dalam rumah tangga dengan yang sangat ideal. Minta maaf setiap malam, kan tidak susah ya. Yang meminta maaf adalah pasangan kita, yang dimintai maaf adalah juga pasangan kita. Demikian juga istri. Jangan sungkan-sungkan minta maaf kepada suami di malam hari, sehingga mulai besok aman, mulai dari nol kembali, malamnya minta maaf lagi dan begitu seterusnya, maka ringan. Ya. Ringan sekali. Ini anjuran ana. Wallahu taala alam. Kalau suaminya sudah meninggal, bagaimana caranya Ustaz untuk meminta maaf? Ya Anda doakan dia. Dan iringi kesalahan tersebut dengan beramal soleh. Karena amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa. Ya, fungsi amal soleh salah satunya adalah menghapus dosa-dosa. Doakan dia dan bertobat dengan tobat yang tulus kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara kita bersyukur kepada suami? Mohon diberikan contoh-contohnya Ustaz. Terima kasih. Baik, ini ya materi yang terulang ya. Berterima kasih kepada suami atau kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita, adalah kewajiban kita. Contoh berbuat baik kepada suami, ketika kita diberikan nafkah, bersyukur kepadanya. Terima kasih Mas, jazakallahu khairan. Betapa keringnya, gersangnya rumah tangga, ya, sehingga kata terima kasih pun tidak pernah terdengar. Baik, suami itu punya kewajiban menafkahi istrinya, tapi istri punya kewajiban untuk berterima kasih kepada suaminya. Ini contoh yang real, hampir tiap hari terjadi ya, suami menafkahi istri. Baik, mohon maaf, nafkah lahir ataupun batin. Ya, itu contohnya suami memberikan kebaikan kepada istrinya yang layak untuk diberikan ucapan terima kasih, didoakan jazakallahu khairan Mas atas kebaikan-kebaikannya, ya. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan semua kaum muslimin. Amin. Bagaimana upaya agar kami para wanita tetap kokoh di zaman yang penuh dengan fitnah? Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Nah, zaman kita sekarang ini tidak mudah untuk hidup ya. Banyak sekali fitnah-fitnah di sana sini. Bahkan tidak keluar dari rumah pun kita tetap menjumpai dan bertemu dengan fitnah itu di jejaringan media sosial contohnya. Maka untuk menghindar dari fitnah itu kita harus menuntut ilmu. Karena seperti yang kita katakan tadi, tidak ada tameng untuk menghadang fitnah itu kecuali dengan ilmu. Ilmu itu yang akan membawa seseorang kepada ketaatan, akan memprioritaskan baktinya kepada Allah Azza wa Jalla.
ilmu yang membawa demikian. Dia akan tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya modal yang namanya ilmu. Naam, wallahu a'lam. Ustadz, apakah hukum seorang istri keluar rumah tanpa izin suami? Nggak boleh. Walaupun dijemput orang tuanya dengan alasan jenguk nenek, tapi suami tidak izinkan, apakah hukumnya? Ustadz, tidak boleh. Andai kata orang tuanya meninggal, suaminya tidak izinkan untuk keluar rumah, maka nggak boleh. Tapi itu bukan suami yang baik. Kita berbicara masalah boleh atau tidaknya, ya. Tidak mengkaji si suaminya. Nggak boleh. Jangan bermudah-mudahan untuk keluar rumah tanpa izin suami. Ya, Ustadz, kalau tidak seperti punuk unta tingginya, tapi menggunakan sanggul palsu juga, mohon penjelasannya Ustadz. Ini ada di pembahasan yang berikutnya ya. Insya Allah kita bahas di pembahasan berikutnya tentang menyambung dan memalsukan rambut di hadis ke-34. Nah, mudah-mudahan kita dapat hadir pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kita mengetahui Allah telah atau tidak ini? Allah telah mengampuni dosa kita. Ya. Naam. Indikasi seorang yang Allah ampuni dosanya adalah dimudahkan baginya untuk melakukan kebaikan. Ya, tidak berat baginya untuk melakukan kebaikan. Ini juga merupakan tolak ukur diterima atau tidaknya taubatnya. Diampuni atau tidaknya dia. Kalau dia diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan mudah baginya untuk beramal soleh. Karena taubatnya diterima. Ya. Bertobat itu kan amal soleh ya. Ketika amal soleh itu diterima, maka dia akan merangsang amal soleh berikutnya untuk mudah dikerjakan. Wallahu a'lam. Saya seorang janda Ustadz. Jadi suami atau mantan suami saya waktu berpisah tidak memberikan hak anak. Ini informasi atau pertanyaan ini? Karena tidak ada yang ditanyakan kayaknya. Baik, Anda lapor kepada pengadilan agama kasus-kasus seperti ini. Silahkan dilapor ke sana ya. Semoga Allah berikan solusi yang tepat. Ustadz, pakaian atau jilbab yang pakai hiasan seperti renda berwarna hitam dan payet, apakah termasuk golongan yang kedua? Tapi pakaian dan jilbab hanya dipakai untuk tertentu saja. Kalau tertentu saja di hadapan suami, clear sudah. Tidak ada masalah. Mohon maaf. Tanpa pakai itu pun, mohon maaf sekali, tanpa berbusana pun di depan suami aman. Ya, maksudnya ketika keluar rumah. Ya, ana tidak paham apa itu payet. Ya, yang jelas ini payet, apa payet ini saya nggak tahu. Ya. Wallahu a'lam. Yang jelas semaksimal mungkin pakaian wanita itu minim dari yang namanya hiasan. Ya. Cari model-model yang memang minim hiasan. Kalaupun ada yang sedikit dari jilbab itu, maka cari yang dia paduan warnanya sama dengan warna dasar dari jilbab itu. Katakanlah renda yang tipis, ya. Wallahu ta'ala alam, ini nggak ada masalah. Apalagi renda tipis tersebut yang sedikit itu sesuai dengan warna dasar dari bahan bajunya atau jilbabnya, ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang dapat ana jawab pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita kepada kebenaran dan menjaga kita dari segala mara bahaya dan keburukan. Innahu jawadun karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.